Assalamualaikum. Oke. Saya terakhir jelaskan tentang apa ya? Masih ingat? Terakhir tentang itu Pak, divide and conquer sorting. Dikaitkan apa? Divide yang bagian sorting Pak. Divide and conquer. Iya Pak. Oh, iya. Yang isi absensi baru 9 ya. Ini hadir berapa? 16 orang. Jadi 25. Divide and conquer-nya tentang apa kemarin ya? Find max itu ya? Masih find max itu ya? Yang sorting Pak. Apa? Sorting Pak. Oh, sorting, merge search itu ya? Iya Pak. Minggu. Saya kok perasaan lama nggak ngajar itu minggu kemarin apa? Libur ya minggu kemarin ya? Oke Pak, libur. Oke, kalau gitu hari ini kita buat santai-santai dulu aja ya. Coba program bareng-bareng saja biar yang pemrogramannya lemah ada bayangan dulu, baru nanti kita lanjut lagi tentang analisis algorithms. Saya coba ngerunning NetBeans dulu ya, NetBeans dulu. Oke, ini sudah 19 orang. Ini berarti sampai sini ya, divide and conquer ini ya.
Kemudian mencari divide and conquer, mencari elemen maksimal. Kemudian merge sort sini ya. Ya, betul ini ya. Halo. Halo. Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Ya, terakhir sampai sini. Iya, Pak. Analisis belum sama sekali. Belum, Pak. Hari ini kita santai aja, kita membuat implementasi bareng-bareng aja. Ini karena pengalaman saya tahun-tahun lalu, kalau saya biarkan kalian mengimplementasikan sendiri, ternyata banyak yang enggak ini ya. Ya udah kita bareng-bareng aja, agak lambat sedikit, enggak apa-apa lagi ini. Ini yang sudah tentang desain algoritma, sekarang kita coba implementasinya di Java aja. Untuk yang biasa Python, ya nanti silahkan diimplementasikan di Python. Saya kira di Python juga akan lebih mudah ya. Python itu kan gaya pemrogramannya mengakomodasi semua gaya pemrograman ya, baik berorientasi objek maupun tidak objek. Oke, kita mulai dari yang ini, yang pertama ini. Dulu kita tentang apa ini? Sequential search. Sequential search. Oke, saya pindah ke NetBeans ya. Ini kita buat apa di AA gitu aja ya. A22. Ya, biar gak terlalu banyak tulisan, saya hapus saja.
Ini sharing saya di Java udah kelihatan? Halo? Halo? Sudah, Pak. Ya, kita buat implementasi bareng-bareng aja sekarang. Nah, problem pertama kemarin, kita punya array A gitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Saya urat-urat kelihatan ya? Iya Pak, terlihat. Kelihatan, Pak. Misal kita punya array A seperti ini. Kita punya elemen X. Misalkan 3 gitu. Nah, sequential search kita ingin mencari apakah X ada di sini atau tidak. Kita mulai dari sini. Terus kalau sama kita keluarkan indeksnya, kalau nggak sama kita pergi ke kanannya, nggak sama lagi pergi ke kanannya. Begitu sama kita keluarkan indeksnya gitu ya. Berarti kalau seperti ini hasilnya Pak, 2 ya. 3 elemen X, 3 ada di lokasi A yang indeks kedua. Berarti kita buat apa? Array A-nya dulu ya. Kita buat array A. Sini dimennya ini. Kita buat double aja ya, A-nya ya. Double A. Sementara yang nilainya langsung kita isikan aja. Misalkan saya pakai contoh itu 7, 5, 3, 9, 8, 1 ini ya. Ini A-nya. Kemudian misal kita buat elemen X. Ini sudah baru tentu double juga. Double X, misal X-nya 3 dulu. Ini double kita isi bilangan double aja ya. Dan kita nanti pengen mencari lokasi X di A. Ada di lokasi cetak sequential search kita ya. Kita desain array-nya A, kemudian elemennya X gitu ya. Sekarang kita buat algoritma sequential search kita. Masih ingat kemarin sequential search kita, Bang? Sequential search kita. Inputnya apa kemarin? Inputnya array A dan X ya. Outputnya
integer C. Selanjutnya kita buat kemarin seperti ini. Kemudian kita mulai dari elemen pertama, elemen ke indeks 0. Dan selama masih ada elemen C lebih kecil n-1 ya, A dot length atau n ya, boleh lah, n, dan X tidak sama dengan AJ, maka nggak sama kita J++. Kalau sama, langsung keluar. Cek dulu F, J sambil dibuka catatannya yang dulu ya. J lebih kecil N, return J. Else, return -1 gini ya. Kalau X nggak ada di A, kita return -1. Ini kita tinggal tuliskan di dalam algoritma kita. Kita membuat fungsi atau metode apa? Kita buat public return-nya apa? Return function-nya berupa return integer ya. Integer boleh, long integer boleh gitu. Sequential search. Inputnya adalah 2 parameter, A dan X. A-nya berupa array, double. A dan X-nya berupa integer, double juga. Ini ya. Ini ada salah ini apa ya? Salah apa itu? System don't out dan breadline X plus sequential search X non-static method sequential search. Kita buat static aja ya. J-nya integer, kita mulai dari 0 gitu ya. Selama J lebih kecil N, kita buat N-nya adalah banyaknya elemen di A ya. Integer N, banyaknya elemen di A. A dot ini ya. N-nya banyaknya elemen di A. Oke. Nah ini inputnya mau ditambahi N juga boleh ya. Sekalian di sini mau ditambahi N juga boleh. Banyak elemen di A, N. It's okay, boleh juga. Atau dibiarin seperti ini, nanti N-nya mau dibuang juga boleh. Tadi berikutnya dan apa? X tidak sama dengan AJ. Kita lakukan sesuatu. Kalau masih ada elemen dan X-nya nggak sama, maka kita gerak ke kanan gitu ya. Sorry, ini parameternya A kecil. Kemudian dicek ya, C lebih kecil N, maka return J, else return -1 gini ya. Nah, sekarang kita coba dengan A ini dan X-nya 3, seharusnya outputnya berapa? 2 tadi ya.
Ini ada bola ini apa ini? Can be applied to give times. Require double integer. Oh ya, oke. Ini tadi udah kita rubah, kita tambahkan n di sini ya. Oke, coba kita running. Agak lama dikit ya. Nah, 3 ada di lokasi 2 ya. Oke, supaya kelihatan ini saya kasih garis bawah aja. Oke, 3 ada di lokasi 2. Misal X-nya kita ganti 7, berarti 3 di lokasi 7 ada di lokasi 0 gitu ya. 7 ada di lokasi 0. Kalau X-nya kita ganti 1 gitu, berarti apa? Outputnya apa? 5, Pak. 5 ya. Oke. Kalau X-nya kita ganti 10, outputnya -1. -1. Oke. Oke, saya clear aja. Ini yang pertama kita buat kemarin seperti ini. Nah, sudah barang tentu kalau kita mau desain array A ini, nanti kan kita terkait dengan array itu mungkin banyak sekali, ada kita urutkan, ya, kita cari elemen, kemudian kita geser nilainya, barangkali gitu. Maka kadang-kadang misal kita buat sebuah kelas, gitu ya, sebuah kelas tentang array 1 dimensi, gitu. Nah, ini di sini ada array A, mungkin ada X juga. Nanti ada beberapa metode sequential search. Mungkin nanti ada mencari elemen maksimal, find max, gitu ya. Nanti ada binary search misalkan gitu, binary search. Nanti ada sort, merge sort, quick sort, bubble sort. Nah, ini misal kita buat kelas gini. Tapi caranya gimana? Hanya kita bungkus dalam sebuah kelas ya. Jadi kita buat aja kelas di sini. Public, nama kelasnya apa ya. Cara pembuatan kelas masih ingat? Kita buat memorinya di area static aja. Public static kelas ya. Dan beri nama kelasnya, misal kita beri nama array 1 dimensi gitu ya. Pembuatan kelas ini seperti ini, boleh ada parameternya, boleh tidak ya. Tergantung kita nanti membuat apa, inisialisasi atau tidak. Oke. Kalau kita buat ada parameternya ya nanti inisialisasinya boleh ada parameter, boleh tidak gitu. Kita buat misalkan seperti ini. Oke.
Nah ini A-nya ini kita pindah aja ke sana ya. Nah, X-nya ini. Ini kita pindah ke sini. Letak kodol di sini. Ini. Kalau di dalam kelas dulu di dalam pelajaran pemrograman kemarin ada konstruktor juga gitu ya, terserah kita kelasnya ada konstruktor atau tidak. Mungkin yang pertama nggak usah kita kasih konstruktor dulu aja, kita buat langsung rea-nya ada di situ ya. Atau kita buat misalkan rea-nya kosong gitu ya pertama kali. Ya boleh-boleh juga rea-nya kosong. Atau rea-nya nanti dibuat parameter di situ juga boleh. Tapi sementara ya kita buat rea-nya langsung di situ, X-nya langsung di situ ya. Nah, kemudian sequential search kita, ini bagian dari metodenya ini. Nah, berarti ini masih ada merah ini apa ya? Kurung kurawal expected. Ini sudah kurung kurawal. Kita sementara nggak usah pakai parameter dulu ya. Jadi ini kita bungkus di dalam nama fungsi dan datanya kita bungkus dalam kelas array 1 dimensi itu. Maka begitu kita membuat data di main program sini, misalkan array 1 dimensi A kecil gitu ya. Atau kita buat ini AR array 1 gini aja. Berarti apa? Kita punya objek array 1 ARR1 ya. AR1 di sini ada data A yang isinya itu 753981, kemudian ada N yang isinya berapa sini? 5 ya. Kemudian X yang langsung berisi 10. Kemudian di sini ada sequential search di sini. Maka itu langsung bisa kita pakai. Misal kita buat, saya pengen mencari X itu yang nilainya 10, apakah ada di situ atau tidak. Ya, maka kita buat apa? Array ARR1 dot sequential search. Sequential search ini kita sekarang array-nya sudah ada di situ, maka ini nggak usah kita passing. Semuanya X dan A sudah ada di situ gitu ya. Oke. Akhirnya nggak usah dipasing, ini adalah langsung array A besar, demikian. Ini semuanya nggak perlu parameter. Misal kita buat desain seperti ini.
Ini ada merah apa? Non-static variable n. Ini sebetulnya sudah publik ya. Kok nggak mau? Ada yang tahu kenapa ini enggak mau? Kalau sementara saya buat fix dulu. Sama. Ada yang tahu ini apa? Non-static variable cannot be referenced from a static context. Itu Pak, static integernya di dalamnya kelasnya. Kenapa? Suaramu putus-putus. Siapa tadi? Public static integernya di dalamnya public static class, Pak. Ini maksudnya? Iya, itu kan harusnya di luar, Pak. Di luar? Di luarnya apa? Di luarnya kelas array satu dimensi, Oh, di luarnya ini. Maksudnya apa? Gini? Oh, gini gitu. Enggak, ini mau tak buat? Iya, Pak, mungkin. Mau saya buat member function memang. Oh, atau mungkin kelas array satu dimensinya itu di dalamnya kelas DAA gitu, Pak. Kan ada kelas di dalam kelas. Maksudnya yang mana? Ini? Ini kan kelas utamanya ya. Kelas utamanya itu. Ini jangan masalah N ini. Coba kalau N-nya sementara tak buang dulu ya. Ini masih ada salah apa? Non-static variable X. Oh ya. Masa dia mau harus statik ya? Pak, mohon maaf Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Ya terdengar, oke.
Kalau misalnya public static integer sequential search-nya itu di dalam kurungnya itu ditambahin, Pak. Jadi kayak ditambahin double kurung A, koma, double X di dalam public static integer-nya itu, Pak. Di sequential search itu. Oh enggak, ini salahnya bukan di sini. Ini memang sementara saya desain seperti itu. Soalnya kan gini Pak, codingan saya 11-12 sama Bapak, tapi punya saya pakai pemanggilan di dalamnya situ Pak. Enggak, ini boleh didesain seperti itu, boleh tidak. Sementara ini saya desain tanpa parameter. Sementara nanti mau tak rubah ke situ memang. Ya, ini desainnya memang saya buat gini. Nah ini sekarang trouble-nya itu ada di non-static ini. Kalau ini masih harus dibuat public ya. Ini seharusnya mau seperti ini. Itu karena yang A juga nggak masalah. Ini juga sama aja. Ini masalah pengalokasian variabel di memori. Semisal itu Pak, apa namanya, kayak array integer n sama integer x-nya itu diklarifikasi di main-nya situ Pak. Jadi yang paling atas itu dimasukin ke main. Inilah. Iya. Memang ini saya bungkus dalam kelas, itu kan kembali ke yang tadi. Kayak yang tadi sudah, kalau datanya nggak kita bungkus dalam sebuah kelas, metode nggak kita bungkus. Sekarang semuanya saya bungkus dalam satu kelas, gitu. Apa maksud saya? Kalau itu kembali ke yang tadi. Usage of static non-final variable. Nah. Sementara saya buat gini dulu ya, yang N-nya ini saya sesuaikan itu. Ini masih ada error di sini. Cannot find symbol X. Oke. Oh, X-nya ini kan data yang ada di sana ya. Berarti X-nya harus kita akses. Sementara kita desain yang dibungkus A-nya saja. Kita ingin cari apakah data X itu ada di dalam array itu atau enggak gitu ya. Sehingga ini X-nya saya buat di luar daripada kelas itu saja. Ini kalau di luar kelas berarti di sini butuh X gitu ya. Kita ingin mencari apakah X ada di dalam array atau enggak. Array A itu atau tidak. Ya. Kalau coba kita running, ini masih ada salah di variabel ARR1. ARR1-nya dia sudah array satu dimensi. Array 1D ARR1. Ini array 1D ARR1. Parameter juga tidak mau.
Dia nggak dapat diinisialisasi. Public static class array satu dimensi. Oke. Kalau sequential setnya nggak usah saya buat static. Tetap di ARR1 problemnya. Oh, ini definisiannya ini harus didefinisikan dulu di memori ya. Untuk sebuah kelas harus dibuat tempat dulu di memori pakai new gitu ya. Array satu dimensi, array satu new, array satu dimensi. Oke, ini ya. Kalau X-nya saya ganti 7, gitu, berarti outputnya apa? 7 ada di lokasi 0. Kalau 3 ada di lokasi 2. Jadi ini antara data dan metode saya bungkus jadi satu, karena nanti untuk sebuah array itu kan bisa diolah macam-macam gitu ya, bisa diolah macam-macam. Nah, seperti contohnya kemarin kita akan mencari maksimal gitu ya. Nah, itu mencari maksimal kita bungkus sekalian di sini. Find max. Kita mencari maksimal di dalam array itu, sehingga kita sudah nggak perlu parameter lagi. Cari maksimalnya, hasilnya mencari maksimal karena A-nya tipenya double, maka ini harus double gitu ya. Ini. Untuk mencari maksimal kemarin gimana algoritmanya? Masih ingat? Sorry. Ini sering saya masih di Java ya, NetBeans ya. Iya Pak. Untuk mencari maksimal kemarin kalau kita punya array A, ini elemen ke-0 ini kita anggap maksimal ini ya. Maksimal, kemudian mulai dari sini sampai sini kita bandingkan, kalau skala besar kita ganti gitu ya. Jadi maksimalnya pertama langsung kita isi A0. A0. Nah, kemudian for mulai dari indeks ke-1 sampai indeks terakhir lebih kecil n i plus gitu ya. Di sini kita cari if max skala besar lebih kecil dari AI. Kalau skala besar maka maxnya kita ganti gitu.
Kalau nggak kalah besar nggak usah diganti. Berarti max ini adalah elemen terbesar sudah. Langsung di sini return max. Ya. Sehingga kalau sekalian kita mencari elemen X itu, kemudian kita mencari elemen terbesar dari array A adalah ini hapus saja ya. Kita pakai objek ARR1 juga, Pak. Kita pakai find max ini. Oke. Otomatis find max mencari elemen terbesar dari array A. Sehingga kalau kita running, hasilnya apa kira-kira? Tadi A-nya ini, hasilnya apa? Elemen terbesarnya adalah 9. Kalau misalkan ini saya ganti 15 gitu ya. Berarti elemen terbesarnya berapa? 15. Nah, sampai sini dulu. Ini berarti apa? Kita membuat kelas array 1 dimensi, array 1D, ini berupa kelas di mana di dalam ada elemen A, berupa array, ada integer n, kemudian ada di sini metodenya ada sequential search, ada find max, nah kemarin kita udah buat apa lagi? Find min juga boleh kita buat di sini, kita tambahkan, kita mencari elemen terkecilnya, find minimal, gitu ya. Nah, kalau find min kita ngerubahnya dari find max ini. Kita rubah sedikit aja ya. Find minimal. Ini minimalnya kita anggap A0. Kalau minimal ini lebih besar dari AI, maka minimalnya ya kita ganti AI gitu aja ya. Kita return elemen minimal tadi, sehingga kalau di sini kita tambahkan elemen terkecil dari array A adalah ini find min. Sehingga kalau kita running, jadi kemudian kalau kita ingin mencetak elemen daripada A, ya sudah kita buat, kita bungkus saja sekalian di sini. Kita akan buat metode cetak A misalkan gitu ya, atau cetak gitu aja lah. Bungkus jadi satu di sini. Ternyata elemen gimana? Ininya void ya. Misalnya void. Ini kita ganti cetak gitu aja. Oke. Cetak elemen A. Nah, kita mulai dari nya 0 ya, elemen pertama sampai elemen terakhir ya kita cetak. System dot out
dot print, bisa kita cetak ke kanan aja, kita cetak elemen A. Ini supaya ada jaraknya, maka ya kita tambahi spasi gitu ya. Nanti kalau mau kalian buat berformat ya silahkan. Ini kita mencetak elemen A. Ini sekaligus dibungkus dalam satu kelas ini tadi. Kelas array 1D. Sehingga di dalam kelas array 1D ini nanti banyak, ada sort, ada terserah apa saja. Ya. Bisa kita coba ya. Maksudnya ini kita cetak array A-nya dulu. Array A, T2, kita nggak usah ganti baris ya. Gini aja. Terus baru, setelah itu kita panggil objek ARR1 dot cetak ya. Akan di baris inilah biar agak baik. Jadi kita cetak array A-nya, kemudian 3 ada di lokasi 2. Elemen terbesar dari A adalah 15. Elemen terkecil dari A adalah 3. Nah, nanti X-nya ini mau dibuat masukan terserah, array-nya nanti kalau mau dibuat masukan dari sini ya desain kelasnya kita rubah. Nah, sebagaimana orang mendesain kelas, biasanya di dalam kelas itu juga ada konstruktor di sini. Konstruktor itu adalah suatu fungsi yang namanya sama dengan nama kelasnya. Nah, gini ya. Dan konstruktor boleh lebih dari satu. Jadi untuk desain datanya dalam array A itu biar bisa dimasuki dari luar juga, maka untuk desain inisialisasi datanya kita rubah juga. Ya. Misal pertama saya rubah dengan satu konstruktor dulu gitu ya. Sebuah konstruktor di sini. Konstruktor itu adalah suatu fungsi anggota kelas itu. Di sini. Public yang namanya sama dengan nama fungsinya. Array 1D. Karena fungsi mesti kurung buka, kurung tutup. Misalkan data A-nya ini tadi kita isikan di sini, di dalam konstruktor itu. Itu karena konstruktornya mau kita pakai inisialisasi. Jadi misal kita buat seperti ini, A-nya inisialisasinya kita taruh di sini. Ini. Error ya, mesti harus kita lakukan sedikit perubahan di situ. Array-nya kita buat kosongan dulu aja juga. Misalkan gini, ini kosong sudah ya. Terus baru di sini didefinisikan
di memori tentang array A itu. Misalkan A, salahnya apa ya? Illegal start expression. Kalau sementara saya buat ini, U double N ini, misal kita isikan secara random dulu aja ya, jadi isinya enggak itu nanti bisa diganti dari input dari file gitu. Isi satu persatu array A ini for misalkan integer I mulai dari indeks ke 0 sampai I kurang dari N I plus plus, kita isikan AI ya. AI kita isi dengan hanya kita buat bilangan random aja ya. Nah, pakai random. Ini bilangan random 0 sampai 1 ini ya. Ini random 0 sampai 1, misal kita buat aja random 0 sampai 10 gitu aja ya. Ini kita kalikan 10 aja. Kita coba running ya. Ini array-nya random 0 sampai 10. 3 ada di lokasi min 1, 3 tidak ada di situ ya. Kemudian elemen terbesarnya adalah 9, elemen terkecilnya adalah 6,3 sekian. Ini misalkan kita tampilkan 2 bilangan aja biar kelihatan ya. Di belakang koma ini 2 bilangan aja. Berarti apa? Cetaknya kita rubah ya. Ini cetaknya kita rubah. Kita pakai cetak berformat aja. Cetak format. Kita akan nyetak isinya A. Dalam format misal kita sediakan 6 tempat, di belakang koma 2 digit. Ini yang kita cetak adalah bilangan float atau bilangan double %F gini ya. Yang kita cetak adalah elemen A tadi gini. Oke, ada salah apa ini? Berang koma ya. Oke, kalau kita running jadi demikian. Oh, terlalu berimpitan bilangannya. Kita beri spasi sedikit. Itu masih ada 4 digit di belakang koma ya. Enggak ya? Coba saya besarkan lagi. 8 tempat. Setiap bilangan kita sediakan 8 tempat, 2 digit di belakang koma. 8 tempat. Kenapa keluarnya kok jadi gitu ya?
Oh sorry, ini biasanya di depan loh. Saya di depan ya. Oke, ya bagus lah. Benar. Itu reanya selalu 5 ya isinya ya. Reanya selalu 5. Kalau misalkan kita buat boleh nggak 5 gitu ya. Boleh nggak 5. Misal kita buat reanya isinya sembarang lah, bisa 10, bisa 100, bisa 1000 gitu. Maka datanya tadi kita buat ini selain di konstruktornya ini defaultnya seperti ini, kita buat pilihan juga. Misal kalau kita buat array-nya berisi 10 elemen, 100 elemen, n buah elemen gitu. Berarti apa? Kita buat satu metode konstruktor tadi, fungsi lagi yang namanya sama dengan itu, tetapi kita buat beda dengan yang tadi. Integer yang ini nanti menunjukkan banyaknya isi array yang akan kita buat. Banyaknya isi array yang akan kita buat. M berarti kita akan membuat sebanyak M. Berarti N-nya di sini cukup kita isi dengan M gitu aja kan ya. Terus kita buat array-nya ini new double sebanyak M yang dimasukkan tadi. Ya. Jadi yang defaultnya tadi N-nya 5, sekarang ditindih jadi M gitu ya. Oke, sekarang kita coba, misalkan kita buat array satu dimensi, ARR1 tadi, elemennya itu sebanyak 10. Gitu. Berarti M-nya 10 kan. Kita membuat new 10 tempat array. Nah, kita buat 10 elemen secara random ya. Secara random. 3 ada di lokasi -1, artinya nggak ada di situ. Elemen terbesar dari A adalah 9,8. Ini ya. Ini elemen terkecilnya 1,5 sekian. Ya, ini supaya keluarnya sama, kita buat format juga ya. Ini masalahnya 9,8 sekian kan nggak enak. Padahal di sini hanya 9,8, 7 gitu. Berarti yang sini kita buat format juga. Format elemen terbesar dari A adalah persen, tadi berapa? 8,2 float. Ini plusnya jadi koma ya. Persen 8,2 float. Format ya. Nah, cuman ini enggak ganti baris. Yang ini coba kita kasih ganti baris saja /n ya.
Elemen terbesar ya biar sama bilangannya 9,52. Elemen terkecilnya 1,06. Kemudian sekarang ganti kalian ya. Kalian buat. Coba di sini tambahkan sebuah metode. Apakah A itu simetri? Apakah simetri atau tidak? Ya kalau simetri, return true. Kalau nggak simetri, return false misalnya. Coba kalian tambahkan buat satu di sini. Ganti kalian yang nambahkan ya. Atau biar kalian bisa kerja ini saya copy, saya kirim di ini ya. Di chat ya. Oh, di chat diisi banyak itu nggak bisa ya? Copy, saya masukkan chat. Oh, nggak mau. Harus dimasukkan file dulu. Saya copy filenya aja. Nanti kalian copy paste buat projectnya sendiri-sendiri ya. Jadi filenya saya simpan txt aja. Sudah bisa terlihat di chat itu? Halo? Halo? Sudah, Pak. Ngomong, Rek. Oke, kamu coba ya. Sekarang yang buat kamu nambahkan sebuah fungsi anggota lagi di situ asimetri. Apakah A itu isinya simetri atau tidak? Simetri itu artinya A0 sama dengan AN-1. Kalian masih lihat ini layar netbeans saya? Masih, Pak. Simetri itu apabila ini sama dengan ini. Ya. Kalau ini nggak sama berarti sudah pasti nggak simetri. Kalau misalnya ini sama, katakan ini juga 9.07. Kalau sama, oh sama. Apakah kedua sama dengan kedua dari terakhir? Sama enggak ini? Ini enggak sama berarti enggak simetri. Kalau katakan ini tadi sama, ini juga sama lagi. Misalnya ini 95.52. Maka cek lagi ini dengan ini apakah sama atau enggak dan seterusnya. Kalau sama lagi cek ini dengan ini. Kalau sama lagi cek ini dengan ini. Oke. Nah kalau semuanya sama simetri, kalau enggak sama tidak simetri.
Nah, sekarang kamu dulu yang buat seperti ini. Nah, tunggu berapa menit? 10 menit? Nanti yang sudah sharing ya. Kalian juga running Java. Terus tadi kopikan ke projectmu. Dan kamu tambahkan sebuah function yang bernama asymmetry. Arif Hidayatullah sudah? Belum Pak, lagi ngerjain. Berliana sudah? Belum, Pak. Ada, Pak. Sudah jalan ngopinya? Sudah, tapi masih mengerjakan ini, Pak. Masih proses. Oke. Ini Arifnya ada 2, saya tak beda. No. Coba nyalakan videomu semuanya, 2 Arif ini. Anugerah Arif satunya tadi siapa tadi? Arif Hidayatullah. Ya Arif Hidayatullah. Kan di Melayu Hidayatullah tadi. Kaget tak ya. Raimu kata naful ya. Hidayat. Ya, tak celok Ref bingung kalau loro-lorone Ref. Kenapa Pak? Mukamu kelihatan penuh, masa motone tok. Nah. Oh, iya ganteng kok isin tampil. Ya boleh dimatikan lagi, silakan. Anugerah Arif sudah selesai? Oke. Sulistia selesai? Belum, Pak. Masih ngerjain. Oke. Gusti Ayu? Belum, Pak. Nanti lain kali kalau kuliah walaupun nggak on video dikasih foto seperti Arif itu ya. Mosok jadi black hole semua gini. Sulistia sama Ayu coba nyalakan video sebentar.
Ayo nyalakan video sebentar. Sulistia sama Ayu aja. Sulistia, Ayunya mana? Ayu, oke, udah matikan lagi. Kalau punya fotonya langsung dikasih foto ya, tampilannya ya. Nih, Faisal Iya, sudah selesai. Faisal, sorry. Masih mengerjakan Pak, masih mencari referensinya juga. Nyusun algoritma. Oh, ngerjakan gitu cari referensi. Masih bingung Pak carinya. Memang ini sekaligus bareng-bareng itu maksud saya biar kalian terlatih juga langsung gitu. Kasih yang problem mudah-mudah. Siapa yang sudah selesai? Ada? Halo, ada yang sudah selesai? Sambil minum juga boleh ya. Tapi jangan makan ya. Minum aja. Ayo, ada yang udah selesai? 10 menit ya. David Michael. Belum Pak. Ayo videomu mana, David? Pengen naruh wajahmu. Belum? Apanya yang belum? Belum Pak, masih pengerjaan Pak. Masih ngerjakan, ya udah matikan lagi, boleh. Kasih foto, David. Permisi Pak, saya mau mencoba Pak. Oh ya, silakan sharing. Siapa tadi ini? Abdul Haris Pak. Abdul Haris, berarti kamu saya jadikan co-host ya? Iya Pak. Ya wes, ayo. Haris. Sebentar. Apakah sudah terlihat Pak? Oh sudah. Ya, jadi ini adalah metode untuk cek simetrinya. Pertama saya inisialisasikan indeks I sama dengan 0 dan indeks J sama dengan N-1 supaya ini itu berarti untuk ujung-ujungnya dari ujung paling kiri dan indeks ujung paling kanan. Kemudian saya gunakan while di mana while-nya itu untuk I kurang dari J agar ini tuh loopingnya nanti sampai I sama dengan J atau J-nya lebih kecil. Ya. Itu berarti nanti di saat J-nya di kirinya I. Nah, kemudian di sini saya berikan if untuk kasus di mana AI tidak sama dengan AJ dan langsung mencetak A tidak simetri. Ya. Kemudian return untuk keluar dari metodenya. Karena ini void, maka yang di return tidak ada yang di return. Cukup return saja. Kemudian di bawah sini adalah I++ dan J min untuk menggerakkan indeksnya apabila memang AI dan AJ-nya sama. Kemudian setelah while-nya selesai, itu kan berarti simetri.
maka di akhir akan dicetak asimetri. Running. Kalau di running mungkin harus dibuat ini dulu Pak, harus dibuat konstruktor baru lagi. Oh, belum buat. Iya, belum buat lah sebenarnya. Ya random dulu aja nggak apa-apa. Ketemu pasti nggak simetri ya. Oh iya. Arraynya seperti ini dan kita temukan bahwa dia tidak simetri. Ya, yang lain udah dengerin ya. Sebenarnya array sudah betul. Cuman tadi kan saya buat return true atau false gitu ya. Kalau true simetri, kalau false tidak simetri. Oke, stop sharing. Abdul Haris. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Haris, sudah betul ya. Tadi cuman tinggal ganti return yang diminta ya, sesuai yang diminta returnnya true atau false. Oke, biar nggak terlalu banyak buang waktu ya, saya ganti saya aja yang sharing sini. Ya. Jadi kita tambahkan satu function lagi yang sifatnya public ya, biar boleh diakses dari luar kelas. Public returnnya true atau false, berarti apa? Boolean ya. Boolean is symmetry gitu ya. Ini. Nah, strateginya gini, sama dengan punyanya seperti si Aris tadi. Jadi strateginya kalau kita punya elemen A, ini ya, saya buat pendek-pendek aja ya, 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Pertama dicek mulai dari indeks ke 0 sini, nah, dicek sampai indeks dengan n-1 min 0 ya kan, jadi n-1 kan, ini n-1 min j, ini j-nya 0. Nah kalau ini sama, misalkan ini 7 sini juga 7 sama kan, kalau sama cek berikutnya j-nya pindah ke sini ya. J-nya pindah ke sini, berarti dibandingkan dengan indeks ke n-1 min j. J-nya 1 min 1 berarti kan ini ya. Oke. Maksud saya biar indeksnya cuma 1 aja, nggak banyak. Kemudian kalau misalkan sama lagi, ini 5, ini 5, cek sini. Misalkan ini 4 gitu ya. Berarti J-nya sekarang 2, n-1 min 2 berarti kan juga ini juga. Oke. Berarti sampai apa ini? Sampai n per 2. J-nya ini jalannya. Cukup sampai n per 2 aja. Ya kan? Berarti gimana nulisnya? Sini kita buat integer J mulai dari 0 pertama kali ya. Selama sama, kita pakai while aja. Selama J itu masih lebih kecil n per 2, tadi n-nya n kecil ya, dan dicek apakah AJ itu sama dengan A n-1 min J gitu kan. Kalau ini sama, maka J-nya gerak plus-plus. Cek berikutnya lagi. Ini kalau sama. Nah, katakan nggak sama, maka dicek. Kalau nggak sama, misalkan J-nya baru 0 tadi nggak sama, dicek. Oh, kalau
C itu ternyata lebih kecil N/2, nggak sampai tengah-tengah sudah keluar while, berarti kan nggak simetri kan gitu, return false. Tapi kalau misalkan C-nya nggak lebih kecil N/2, berarti kan sama terus. Ya, kalau sama terus berarti return true kan gitu ya. Oke. Ini ada gelembung-gelembung ini apa? Cannot find symbol. Sorry, kurang N ya. Ini apa? Merah ini. Kurang return, Pak. Kurang, oh ya ini ya, kurang return. Oke, gini ya. Oke, misal kita cek, kita pakai. Kita taruh atas saja ya. Ya, nanti biar jawab true false saja ya. Ini ya. Ya ini karena random sudah pasti gak simetri ya. Ini A-nya. Ini A-nya. Apakah simetri? Ya sudah barang tentu false ya. Random. Oke ya. Misal, ya katakan tadi kan kelas kita, ini kita isi di dalam itu, misalkan elemennya boleh diisi dari luar, katakan gitu ya. Kita punya matriks di luar kelas ini, kemudian kita masukkan, bisa kita masukkan ke dalam kelas ini. Ya maka kita buat aja inisialisasi baru. Nanti ini parameternya ini berupa matriks ya. Jadi konstruktor ketiga sekarang ya. Tadi kan konstruktor pertama ini apabila panjangnya defaultnya 5. Kemudian konstruktor kedua apabila banyaknya elemen array-nya sembarang M tapi isinya random. Dan yang konstruktor ketiga kita buat banyak array-nya diisi dari luar. Berarti kita buat parameter di sini berupa array, parameternya berupa array A misalkan gitu ya. Nah, berarti apa? Ya sudah tinggal tadi A besar ya diisi aja yang dari luar tadi gitu. Tapi perlu diingat karena diisi dari luar panjangnya kan kita nggak tahu, sedangkan tadi N-nya kan selalu 5 ini ya. Maka N-nya ini ya dirubah lagi. N-nya itu diisi apa? Diisi panjang dari A. Nah, ini ya. Oke, itu kalau kita desain data array kita boleh diisi dari luar. Kita coba ya. Misal di sini kita buat array dari luar ya. Double B gitu aja, array B. Ya supaya cepat kita isi angka aja ya. 7.0, 3.0, 5.0, 6.0,
Dan saya buat simetri aja ya. 5.0, 3.0, 7.0. Misalnya matriks B, elemennya ada berapa banyak itu? Ada 7 ya. Oke. Oke. Kemudian ya kita cetak matriks B misalkan gitu ya. Yang lain ini sama matikan dulu, kita konsentrasi di simetri dan gak simetri aja ya. Selection, all selection. Saya nggak hafal perintah-perintah, kalau langsung di komen selesai semua. Untuk pakai kontrol apa? Juga bisa. Saya nggak hafal. Kontrol apa? Garis miring. Sorry. Nah, maksudnya biar cepat ini ya. Ya, ini memang gini ini harus sering dipakai ya. Biar cepat. Ini penting yang cepat-cepat gini. Kalau saya penting biar nanti program itu cepat. Kayak ini matrik A sudah, ini tadi kita buat random. Sekarang matrik B kita keluarkan ya. Mana tadi? Saya copy aja sini. B dan B ini kita masukkan ke array 1 ya. Pertama kita isi itu, oke. Atau ini A-nya yang random tadi udah kita off-kan dulu aja ya, biar kita konsentrasi di B. Ya. Jadi kita tadi kan pengen menunjukkan bahwa kelas kita isi dari luar gitu ya. Sehingga kita buat objek ARR1 ini data array-nya diisi dari luar. Saya pakai konstruktor yang ketiga yaitu parameternya B gini ya. Oke. Sehingga ya yang ini tadi tetap aja. Yang ini saya hapus saja. Ini ya biar tetap seperti tadi. Jadi biar tetap array A, tapi array A itu AR1 itu kita isi dari luar yaitu matriks atau array B. Kita tes ya. Oke, jadi ARR1 ini sekarang isinya B. 7, 3, 5, 6, 5, 3, 7 ya. Apakah simetri? True ya. Bisa kita buat nggak simetri, katakan ini 13, berarti kan nggak simetri ya. Running ya returnnya mestinya false ya. Oke, false. Oke. Sekali lagi biar kamu juga ikut berpikir ya. Misal tadi kita punya array A gini. 4 aja lah. Misal kita buat metode shift left. Begitu kita shift left itu elemennya bergeser 1.
Ya. Ya, kalau saya panggil di sini ARR1 shift left, kemudian dicetak, maka elemennya bergeser satu. Oke. Ayo, kamu coba 5 menit aja. Jadi strateginya gimana? Ini disimpan, nah ini geser satu persatu. Kiri, terakhir yang disimpan tadi taruh sini, gitu aja kan? Oke. Itu strateginya. Menit ya. Kalau sudah ada yang selesai bilang. Kita tambahkan function shift left di sini. Oke. Sudah selesai? Ketemu siapa? Halo? Sesuai strategi ini loh. A0 disimpan, kemudian mulai dari 1 sampai N-1 kita geser ke kiri, kan? Gitu aja. Saya jari ya, A0 disimpan. Namanya disimpan ya kita buat variabel temp gitu ya. A0 disimpan. Terus mulai dari 1 sudah pasti pakai for aja. Kejar I mulai dari 1 sampai terakhir. Sorry ya. Nah, lebih kecil N, I plus plus. Nah, tadi elemennya digeser ke kiri. Berarti apa? A, I-1 diisi dengan A, I. Kan gini aja toh. Kemudian terakhir, A, elemen terakhir diisi temp tadi. Yang tadi disimpan. Cuma gini aja. Sampai 2 menit ya. Taraneng ya. Kita coba ini. Mana tadi ini. Jadi pertama tadi array A dicetak sebelum digeser ke kiri. Kemudian setelah itu ya ini masih simetri, biarin aja ya. Simetri ya. Maka kemudian geser ke kiri. Kemudian kalau mau dicetak lagi, misalkan apakah simetri gitu, karena digeser, kalau semula simetri, udah pasti nggak simetri ya. Cek lagi. Ini ya. Saran. Hanya pertama ini. Oke, 73 sekian itu. Ini hanya
Sekarang apakah asimetri? False ya, nggak simetri ya. Dan A-nya digeser 1. Ini 3 geser kiri, 5 geser ke kiri, 6 geser kiri, geser kiri, geser kiri, geser kiri. Terakhir 7 tulis sini gitu ya. Ini 7 taruh sini. Kemudian dicek lagi setelah itu, setelah geser kiri apakah simetri? Masih enggak simetri juga. Misal ini saya rubah ya. 7 3 5 6, ini elemennya bersatu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita run, ini array semula, apakah simetri? Ini masih false setelah digeser 1. Apakah simetri? Masih false juga ya, masih nggak simetri juga. Biasanya memang nggak simetri. Ini saya buat 5. Oke, begitu. Kalau geser kanan gimana? Geser kanan 1. Ya, kalian pasti tinggal balik itu aja ya, gampang. Kemudian kalau digeser sejauh 3 elemen atau digeser sejauh K elemen seperti apa? Silakan kalian tambahkan di situ ya. Nanti kalau di sort gimana? Hanya ini kita waktunya habis ya. Adalah waktunya habis, nanti kita lanjut lain kali lagi. Oke, mungkin hari ini gitu aja ya. Kita belajar nyantai hari ini. Oke, saya close, saya akhiri ya. Saya harus ngajar lagi. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama. Kalian tambahkan sendiri ya fungsinya itu yang kemarin sudah diajarkan sorting dan